Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wasallam. Anak-anak, para santri Pondok Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai sesi yang kedua pada hari ini, yaitu kajian kitab Waqayatul Ikhtisab. Sebelumnya mari kita hadiahkan bacaan Ummul Kitab pada musannifnya. Mari kita mulai. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ila maqaribiha wa bariha khususan masyarakat Syekh Abu Syuja Syekh Naqasim Syekh Ibrahim Sayyidina wa aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa ajdadana ya muslimin wa asatidana wa Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyratu asya. Wa sunanuhu pada kesunatan-kesunatannya wudhu. Kalau kemarin di wudhu kita membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan pada saat melakukan wudhu. Nah, sekarang ini kita membahas tentang wasunan, beberapa kesunatan atau kesunatan-kesunatan wudhu atau kesunatan-kesunatan yang dianjurkan pada saat melaksanakan wudhu. Asyratu asya'a itu ada 10 macam. Ada 10 macam. At-tasmiyatu yang nomor 1, at-tasmiyatu khobar itu adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Nah, termasuk juga karena memang 10 itu secara garis besar, tapi sebenarnya kesunatan-kesunatan di dalam berwudu itu ya banyak sekali, bisa lebih dari 10 ya. Contoh semacam sekarang ini pertama dinyatakan di sini itu membaca basmalah, tapi sebelum membaca basmalah itu juga disunatkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum membaca basmalah juga disunatkan membaca ta'awudz.
Wa ghuslul kaffaini yang nomor 2 itu adalah membasuh wa ghuslul kaffaini yang nomor 2 itu adalah membasuh kedua telapak tangan bagian dalam. Jadi telapak tangan yang bagian dalam ini, kedua telapak tangan dibasuh. Ini kesunatan. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan ini, al-ina'a, maf'ulun bihi dari idkhal, al-ina'a pada bejana air, al-ina'a pada bejana air. Ya, memang tempat ya, atau asal sumber air, tempat air yang digunakan untuk berwudu itu kalau model dulu itu bisa berupa bak yang besar. Tapi kalau modelnya model air yang mengalir kayak keran, atau kalau orang-orang dulu itu ada bejana yang dibuat dari tanah liat, kemudian yang bagian bawahnya ini dikasih lubang kecil untuk mengalirkan air. Nah, kalau bejananya seperti itu dibuat air mengalir, itu nggak perlu memang telapak tangan ini dimasukkan ke dalam. Tapi kalau bak besar, nah, memang kemudian air telapak tangan ini dimasukkan ke dalam air, termasuk digunakan untuk mengambil air dari bak air tersebut. Nah, sehingga bahasa qabla idkhalihima al-ina, gambarannya adalah orang yang wudu itu kemudian airnya itu berada di tempat yang besar, itu yang jumlahnya pun sudah memenuhi 2 ulah atau 204 liter kemarin hitungan kita. Kembali kepada at-tasmiyah dan ghuslul kaffain. Jadi kapan at-tasmiyah atau bahkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim itu dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya itu bersamaan dengan membasuh kedua telapak tangan tadi. Bahkan pada saat membasuh kedua telapak tangan ini dengan air, ini ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Pertama, karena untuk membedakan, oh ini hanya sekedar pembasuhan tangan, ya, pembasuhan kedua telapak tangan sebagai, ya kalau sekarang ini untuk membersihkan tangan saja, atau ini merupakan bagian dari kesunatan wudhu tadi, maka di sini pun dibutuhkan niat. Sehingga pada saat pertama kali membasuh kedua telapak tangan ini juga disunahkan atau dianjurkan, bahkan dianjurkan niat. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kita lakukan itu mendapatkan pahala kesunatan. Jadi pada saat membasuh kedua telapak tangan ini, hati kita berniat. Apa ya? Saya berniat melaksanakan kesunatan-kesunatan wudhu karena Allah. Kemudian hatinya berniat seperti itu, lesannya ya, melafalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tangannya bergerak membasuh kedua telapak tangan, sehingga niat membaca basmalah dan membasuh kedua telapak tangan ini dilakukan secara bersamaan.
Dan subjeknya berbeda. Niat itu ada di dalam hati, membaca basmalah itu dan ta'awudz itu lisan, membasuh kedua telapak tangan ya tangan. Jadi subjeknya berbeda, maka memungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan. Tata cara yang afdol itu seperti itu memang. Karena niat itu harus dilakukan bersamaan dengan gitu kan, perbuatan fisik yang pertama kali dilakukan dalam suatu ibadah. Nah, kesunatan ini yang dilakukan secara perbuatan fisik. Nah, gitu. Itu apa? Ya, ghuslul kafaini. Ghuslul kafaini. Atau termasuk bahwa kemudian ketika ta'awudz gitu. Ta'awudz jadi ini dilakukan secara bersamaan tiga-tiganya. Masih ada kesunatan lagi, yaitu al-istiyaq atau bersiwak. Nah, kalau ditambah dengan kesunatan bersiwak, bagaimana Pak? Ya, bersiwaknya memang sebelum melaksanakan tadi ta'awudz, sebelum melaksanakan ghuslul kafaini. Nah, kalau niatnya ya pada saat bersiwak itu nawaitul istiwaka. Jadi nawaitul istiyaq, atau saya berniat siwakan untuk dalam rangka melaksanakan kesunatan wudhu. Sehingga ketika membasuh telapak tangan ini sudah berniat sunatan. Kalau memang diawali dengan bersiwak. Ya, intinya memang niat itu diawali dengan dilaksanakan bersamaan dengan permulaan yang pertama kali dari perbuatan yang dilakukan dalam satu ibadah tersebut. Selanjutnya wal madmadatu, yang nomor 3 itu adalah berkumur. Berkumur itu ya memang mengambil air, memasukkan air ke dalam mulutnya. Walistinsyaqu dan memasukkan air ke dalam rongga hidung. Jadi kadangkala ada semacam postingan-postingan yang menjelaskan tentang misalkan manfaatnya puasa ditinjau dari kesehatan gitu. Nah, memang sudah saatnya kita mempunyai kesadaran ada semacam interrelasisasi, saling menghubungkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi kalau hikmahnya puasa itu kan ada hadis itu sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya sehat. Nah, penjelasannya bagaimana? Karena orang yang berpuasa itu kemudian dia upaya menahan emosinya itu serius, sehingga ketika emosinya itu tertahan, itu kemudian menjadi baik bagi proses imunisasi yang dilakukan oleh tubuhnya.
Maksud saya bahwa memang ketika disiplin-disiplin ilmu yang lain yang terkait dengan fikih itu kemudian juga ikut mengkaji, menelusuri, itu justru dalil keilmuannya ini lebih komplit. Dan kita yakin bahwa hal-hal yang semacam ini, termasuk berkumur, istinsyak katakan, memasukkan air ke dalam hidung, itu akan ditemukan kalau mau kemudian kita menggali manfaat-manfaatnya secara kesehatan. Kenapa? Saya yakin karena sumber ilmunya ini satu. Yang membuat ini satu. Semuanya bersumber dari Allah Ta'ala, maka akan saling terkait. Nah, kemudian kita ini memang sudah seharusnya, apalagi dengan kemajuan teknologi, ya, kesehatan, dan dunia keilmuan yang lainnya, sarana prasarana medianya sudah semakin canggih, maka memang sangat perlu sekali kajian lintas disiplin ini. Sehingga kita tidak bertanya-tanya lagi bahwa apa sih gitu, atau kemudian apa sih manfaatnya istinsyak gitu. Air dimasukkan ke dalam hidung, atau kemudian jawaban kita itu adalah jawaban yang istilahnya ya hanya bersifat keterkaitan itu aja. Tapi memang ternyata ini baik, berguna untuk fisik manusia secara kesehatan semacam ini. Nah, ini akan lebih memperkuat dalil. Nah, kesunatan yang ketiga dan keempat itu adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau menghisap air. Ini caranya yang paling bagus. Jadi dilakukan berkumur sendiri, kemudian menghisap air hidung sendiri. Itu boleh-boleh saja. Tetapi cara yang paling bagus itu artinya pahala kesunatannya itu nilainya paling tinggi itu ketika berkumur dan menghisap air dari hidung ini dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Artinya bagaimana? Tangan kita mengambil air, gitu kan? Kedua telapak tangan kita ini kita gunakan untuk mengambil air. Kemudian mulut sama hidung kita ini kita masukkan secara bersamaan ke dalam telapak tangan kita yang sudah terisi air. Jadi mulut sama hidung ini kita masukkan. Sehingga karena kita masukkan, air itu kemudian ya masuk ke mulut, air masuk ke hidung. Jadi jangan kemudian dihisap. Gitu. Nah, kalau dihisap bahaya, memang bisa kemudian tersedak masuk dan itu sakit. Tapi kalau kemudian mulut sama hidungnya yang kita masukkan, nah, begitu hidung ini masuk ke dalam air, otomatis air ini masuk ke lubang hidung. Nah, saat di situ, artinya kemudian kita tahan. Setelah air masuk kita tahan. Air yang masuk ke dalam hidung itu kemudian kita keluarkan. Namanya an-nasru. Dikeluarkan. Berkumur yang sempurna itu adalah air yang ada di dalam mulut itu kemudian jangan terlalu penuh. Karena supaya apa? Supaya itu bisa di kocok-kocok di dalam ini mulut. Sehingga fungsinya adalah untuk membersihkan, bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah, ini kemudian dikocok-kocok. Nah.
geser-geser gitu di dalam mulut gitu. Nah, ketika dikocok keras ya ini kan kemudian bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam mulut yang khususnya ada di sela-sela gigi. Dan ini penting gitu, karena apa? Karena nanti akan nyambung pada saat pelaksanaan sholat. Di dalam pelaksanaan sholat itu ada hal yang ketika ini terjadi itu bisa membatalkan sholat. Apa? Ketika orang kemudian menelan sisa-sisa makanan. Jadi ketika ada orang sholat, kemudian di mulutnya ini muncul sisa-sisa makanan yang lepas dari gigi, kemudian itu ditelan. Nah ini sholatnya batal. Nah maka ketika agama itu melarang semacam ini, sebelum itu terjadi sudah kemudian dikasih cara untuk menghindari. Apa? Yaitu madmadah ini tadi. Madmadah. Nah, oleh karena itu terlihat sekali saling berkaitannya, sistematikanya, aturan di dalam syariat Islam sebenarnya. Dan madmadah sama istinsyak ini dilakukan sebanyak 3 kali kesunatannya, termasuk membasuh telapak tangan tadi juga 3 kali. Niat sama basmalah cukup sekali. Membasuh telapak tangannya 3 kali. Madmadah istinsyak ini juga 3 kali. Ada yang mengatakan, nah termasuk hikmahnya ya, di samping tadi saya mengatakan madmadah itu ada keterkaitan dengan nanti pada saat pelaksanaan sholat dilarang menelan sisa-sisa makanan. Tapi ada hikmah apa? Nah, ini dikaitkan lagi dengan ibadah sebelumnya. Ibadah sebelumnya itu apa? Wudu ya ini juga kok ibadah sebelumnya. Artinya terkait dengan proses pada bab sebelumnya atau fasal sebelumnya, yaitu air yang digunakan untuk bersuci itu adalah air mutlak. Masuk kategori mutlak itu sifatnya tidak ada yang berubah. Nah, sehingga ketika madmadah ini pelaksanaannya ya memang sebelum melakukan rukun wudu. Jadi membaca basmalah ya tadi niat, kemudian bersiwakan, membaca basmalah, mengucap kedua telapak tangan. Ini dilakukan sebelum melaksanakan rukun wudu memang. Termasuk madmadah dan istinsyak. Ini pelaksanaannya sebelum rukun wudu semua. Nah, madmadah ini termasuk dan istinsyak itu hikmah atau tujuan yang lainnya itu adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi air yang digunakan. Sifat air itu kan rasa, warna, bau. Nah, dengan madmadah ini orang bisa mengetahui rasa. Dengan istinsyak orang bisa mengetahui bau. Termasuk itu, ada yang mengatakan hikmahnya seperti itu. Wa mashu jami'i ra'si. Yang nomor 5 sunatan wudu itu mashu jami'i ra'si. Mengusap keseluruhan kepala. Ya, mengusap keseluruhan kepala. Kalau yang kemarin sore itu kan mengusap sebagian kepala. Itu wajibnya. Tapi sunnahnya mengusap sebagian kepala. Sunnahnya mengusap keseluruhan kepala. Mashu jami'ir ra'si. Sehingga artinya ketika kita ini mengusap jami'ir ra'si, secara otomatis berarti pahala
wajibnya sudah, karena wajib itu hanya sebagian, tapi kalau sunnah itu keseluruhan. Nah, ketika dibasuh keseluruhan, otomatis yang sebagian ini tadi sudah tercover, artinya sudah dihitung, dilaksanakan, hingga pahalanya double. Fardunya dapat, kesunatannya dapat kalau yang jami'ir roksi. Nah, para ahli fikih itu kemudian ya tentu saja ini kemudian juga tidak hanya sekedar apa dikarang gitu ya. Praktek ibadah itu tentu para ulama kita itu mengamati prakteknya guru-gurunya dari guru-gurunya, sampai kemudian gurunya itu ketika sebagai tabi'in, ya berarti tabi'in itu sebagai tabi'in, kemudian tabi'in itu mengamati para sahabat. Nah, termasuk praktek mengusap sebagian kepala itu bagaimana? Nah, itu juga ada yang nilai lebih. Ya kalau misalkan yang penting mengusap, nah, seperti ini juga sudah gitu. Ini sudah mendapatkan pahala mengusap gitu, karena memang mengusap gitu. Tapi ada teknik mengusap yang di situ nilai pahala kesunatannya itu tertinggi, poinnya tinggi. Bagaimana caranya? Itu kedua ibu jari ini kita tempelkan di kening, kemudian ujung kedua jari telunjuk, nah ini kita pertemukan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru jadi, ini ditarik ke belakang. Jadi pertama pasti tangannya dibasahi dulu. Kedua ibu jari ini pokoknya ditaruh di sekitar kening inilah. Bagaimana kamu nyamannya ketika kamu menarik kedua ibu jari ini? Nah, jari telunjuk ini pertemukan seperti ini. Nah, kemudian ini ditarik ke belakang. Ini satu. Kemudian dari belakang, kalau orangnya berambut, ini tarik lagi ke depan. Seperti ini baru dihitung satu kali. Kenapa bolak-balik dihitung satu kali? Ya karena orangnya berambut. Ketika kamu tarik belakang ini yang terusap adalah rambut yang bagian atas. Tapi ketika kamu tarik dari belakang ke depan, ini yang terusap adalah rambut bagian bawah. Maka kemudian bolak-balik kalau berambut itu satu. Tapi kalau orangnya plontos tanpa rambut ya cukup sekali aja sudah. Jadi kenapa diminta untuk 2 kali? Itu karena rambut ini itu ketika kamu tarik ke belakang itu berarti atasnya, bagian atasnya yang terusap. Tapi kalau kamu tarik lagi ke depan baru bagian bawahnya. Nah, tata cara mengusap seperti itu yang nilainya itu tinggi. Jadi ibaratnya mengusap seluruh kepala, tangan dimasukkan air, dia dapat pahala. Tapi poinnya itu 3, nilainya 3. Nah, tapi kalau kemudian semacam itu tadi, ini poinnya 10, masih ditambah lagi tadi poin dari pengerjaan fardu. Ini dari sunatan mashu jami'ir ra's. Wa mashu jami'il udhunain. Wa mashu jami'il udhunaini, dan yang nomor 6 ya. Dan yang nomor 6 adalah mengusap keseluruhan 2 telinga. 2 telinganya ini diusap. Zahirahuma,
zahirahuma, yaitu sisi luarnya. Jadi dzaraf tempat pengusapannya mana? Zahirahuma, itu sisi luarnya, sisi luar telinga, bagian belakang telinga ini. Wa batinahuma, dan juga bagian dalam telinga. Nah, artinya yang lekuk-lekuk di dalam telinga ini, itu juga harus diusap. Bima'in, dengan air jadidin yang baru. Artinya apa? Posisinya mengusap kedua telinga ini dilakukan setelah mengusap seluruh kepala. Nah, kemudian ada penegasan bima'in jadidin. Jadi jangan kemudian setelah mengusap ke seluruh kepala ini kemudian serta-merta tangan kamu tanpa kamu kemudian mengambil air yang baru itu langsung kamu usapkan kedua telinga. Jadi andaikan kamu mengusap, nah pertama mengusap keseluruhan kepala ya, kayak gini. Usapan yang pertama, ambil lagi usapan yang kedua, ambil air lagi usapan yang ketiga. Nah, setelah usapan yang ketiga ini kamu gunakan untuk mengusap kedua telinga, ini boleh-boleh saja. Karena apa? Karena pada usapan yang kedua dan ketiga, air tadi sudah tidak dinyatakan sebagai air mustakmal. Yang tidak boleh digunakan itu kan ketika airnya air mustakmal. Nah, yang kedua sama ketiga itu bukan mustakmal, karena mustakmal itu kan ketika yang digunakan untuk yang pertama sebagai bentuk pelaksanaan fardu. Nah, yang kedua dan ketiga itu kan kesunatan. Maka boleh, tetapi di sini dikatakan yang lebih baik lagi, pahalanya lebih banyak lagi. Jangan kemudian langsung setelah usapan yang ketiga di kepala langsung, tapi tetaplah ambillah air, yaitu dengan bima'in jadid. Jadi pada saat mengusap kedua telinga ini gunakan air yang baru. Nah, tata caranya bagaimana? Nah, jadi ya tidak hanya gini-gini aja. Misalkan gini-gini aja ya, boleh-boleh saja. Persoalan pahalanya berapa, itu memang otoritasnya Allah Ta'ala sepenuhnya. Tapi kemudian tadi para sahabat mempelajari bagaimana Kanjeng Nabi ketika mengusap kedua telinga, direkam ya di dalam memori beliau. Kemudian ketika sahabat melakukan, direkam oleh memorinya para tabi'in. Nah, itu cara kemudian yang paling sempurna itu adalah ayyadkhula musabbihataihi, ujung kedua jari telunjuk ini dimasukkan ke dalam telinga. Ayyadkhula musabbihataihi fi sima khayhi, fi sima khayhi. Jadi kedua ujung ini masuk ke kedua lubang telinga. Kemudian kedua ibu jari ini ditaruh di bawah telinga yang sini. Nah, jadi ini kalau orang perempuan untuk ini gantungin anting-anting itu, nah, gitu, untuk masang anting-anting. Nah, ibu jari ini ada di bawah sini. Nah, setelah itu kemudian ujung jari yang ada di dalam itu diputar
sambil digosok-gosokkan sedikit ke lekuk-lekuk telinga. Setelah sampai sini kemudian ibu jari yang luar ini didorong ke atas untuk membersihkan. Dijamin kalau orang itu cara melaksanakan wudhunya seperti itu, telinganya ini nggak mudah nggak mudah banyak kotoran yang kelihatan. Kadang itu ada orang telinganya jorok betul, dengan sini itu banyak endapan, ya, entah tanah atau apa gitu kan. Itu karena apa? Karena teknik wudhunya tidak seperti itu. Tapi kalau teknik wudhunya itu seperti bayangkan, minimal 5 kali dalam sehari begitu. Kotoran ini hilang semua, bersih. Itu cara yang paling sempurna. Ayyadkhula musabbihataihi fi somakhaihi wa yudirahuma alal ma'atif wa yamurrab ibhamaihi ala zuhurihima. Masih ditambah lagi sumayul siko kaffaihi. Kemudian jadi setelah ini, jadi tangan ini dimasukkan ke dalam air atau dialiri air melalui keran. Kemudian semacam ini ujung kedua jari dimasukkan ke kedua lubang telinga, ibu jari di bawah sini. Nah, ujung jari kemudian bergerak membersihkan lekuk-lekuk telinga ini yang dalam. Nah, kemudian ibu jari ini didorong dari bawah ke atas semacam ini. Setelah itu telapak tangannya ini, nah, gitu ya, untuk memastikan pengusapan seluruh bagian telinga tadi. Telapak tangannya kemudian ditekankan ke bagian telinga semacam ini. Nah, ini cara yang pahalanya luar biasa. Ya, ayo kita bismillah, kita laksanakan. Sehingga sedikit demi sedikit nanti bobot ibadah kita itu akan semakin lebih baik. Kalau hal-hal yang semacam ini itu memang sudah kita rutinkan sejak dini, sejak kecil kita melakukan dengan hal-hal yang seperti itu, ya insya Allah nanti kalau sudah terbiasa itu tidak ada berat lagi. Jadi orang itu intinya hanya karena kebiasaan. Orang merasa berat itu hanya karena yang berat itu bukan pekerjaannya sebenarnya. Yang berat itu adalah membiasakannya. Kita bisa melihat bagaimana tukang panggul yang ada di pasar-pasar itu, kalau kita coba kita lihat ketika dalam kondisi pagi hari gitu kan, jam-jam orang terlelap tidur jam 3 harus ke pasar, sampai di pasar itu kemudian harus memanggul beban yang kita lihat itu berat-berat, itu mestinya beratnya luar biasa. Itu yang justru betul-betul beratnya luar biasa. Tapi kemudian bagaimana mereka itu kelihatan tanpa ada beban sama sekali. Kira-kira penyebabnya apa? Apakah yang dibawa itu ringan? Jelas tidak ringan. Benda-benda yang mempunyai berat, betul-betul berat. Tapi kemudian enjoy dan sebagainya. Karena itu sudah menjadi rutinitas, kebiasaan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sehingga akhirnya tidak ada sama sekali rasa berat pada dirinya. Sama sebenarnya dengan praktek-praktek ibadah yang semacam itu. Kalau kita mau melatih, mari itu kita bersama-sama melatih sedikit demi sedikit. Pelaksanaan-pelaksanaan yang secara sempurna tadi itu kita lakukan, kita latih. Nanti setelah terbiasa, tidak ada hal-hal yang merasa sulit. Termasuk belajar itu ya kayak gitu. Belajar sinau itu memang harus mulai dilatih. Awalnya dipaksa sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah nanti kalau sudah
terus-menerus. Merasakan enaknya, oh belajar itu ternyata betul-betul menambah pengetahuan yang semula tidak tahu kemudian sekarang menjadi tahu. Nah, kalau sudah merasakan enaknya kayak gitu, ya akhirnya nggak ada rasa males, rasa ogah, itu nggak ada. Memang ternyata orang itu adalah tinggal bagaimana membiasakan. Berikutnya yang ke-7, wa tahlilu asabi'il yadaini warijlain. Yang ke-7, wa tahlilu asabi'il yadaini warijlaini. Itu adalah menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Jadi baik jari tangan maupun jari kaki kita itu kan antara satu dengan yang lain ini berjeda, ada jaraknya. Kemudian saat membasuh kedua tangan itu di situ, setelah membasuh kedua tangan itu disunahkan untuk menyela-nyela kedua tangan. Menyela-nyelanya itu bagaimana? Ya bisa dilakukan dengan segala cara. Seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa. Nah, tapi ya kemudian yang terbaik itu adalah ketika dengan cara pertemukanlah kedua telapak tangan bagian dalammu, terus masukkan yang kanan, masukkan ke yang kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini istilahnya disebut dengan tasbihun. Tasbih. Jadi setelah membasuh kedua tangan, nah, dari apa itu mulai ujung sampai kedua siku, so bisa kamu kemudian lakukan itu sekali. Pada basuhan yang kedua juga seperti itu, pada basuhan yang ketiga juga seperti itu, atau setelah membasuh kedua tangan tiga-tiganya 1, 2, 3 kali baru kemudian melakukan penyela-nyelaan. Ya, intinya kesunatan menyela-nyela kedua jari-jari kedua tangan itu dilakukan setelah membasuh kedua tangan. Kemudian juga tidak hanya tangan, jari-jari tangan, jari-jari kaki juga disunahkan untuk disela. Cara menyelanya itu gunakan jari tangan kelingking kiri. Kenapa jari tangan kelingking kiri? Ya karena yang dibasuh ini kaki, yang di sela-sela ini kaki. Kaki itu kan lebih banyak kotornya daripada tangan, karena posisi kaki itu memang berasa di bawah. Nah, sehingga kemudian yang digunakan ini jari kelingking tangan kiri. Bagaimana menggunakannya? Sama, mau dari misalkan ini kaki, ini yang atas seperti ini, ya, dari jari kaki kanan, yang atas seperti ini. Tapi yang paling bagus itu ini dari bawah. Jadi ini andekan jari kaki, tangannya dari bawah. Sela-sela yang semacam ini, itu yang nilai pahalanya paling besar. Nah, tentu saja, maka kalau di Saudi itu, dan sebagian di Indonesia ada yang sudah ngikut kayak gitu.
tempat wudhu itu dikasih dudukan. Tempat wudhu itu dikasih dudukan. Supaya apa? Supaya orang itu bisa sempurna melakukan hal-hal yang disunahkan wudhu. Jadi orang akan mengalami kesulitan tahlilu asabi'ir rijlaini. Ketika dia itu wudhunya dalam posisi berdiri, bagaimana dia mau menjaga keseimbangannya? Ya memang yang paling baik itu posisi di tempat wudhu itu dengan duduk. Sehingga ketika duduk itu apa? Orang itu kemudian bisa melakukan tahlilu asabi'ir rijlaini dengan baik. Karena ketika dia duduk, kemudian kakinya diangkat supaya bisa tahlil tadi. Nah, ketika kaki diangkat tapi dia posisi duduk, ini keseimbangannya terjaga. Tapi kalau dia ngangkat salah satu kakinya, dia dalam posisi berdiri, nah ini bisa bahaya. Ada temannya kemudian nyenggol sedikit, jatuh. Nah, maka kemudian seringkali kesunatan tahlilu asabi'ir rijlaini ini tidak banyak dilaksanakan ya karena ada problem itu terkait dengan posisi. Karena memang lebih baik kalau pembuatan tempat wudhu itu memang di depan kerannya itu ada posisi yang untuk duduk. Tapi kadang-kadang kita juga nggak disiplin. Sudah tahu itu adalah posisi untuk duduk, tapi ketika wudhu itu, aduh, cipratannya itu luar biasa, sehingga alas yang untuk duduk itu pun basah. Nah kalau sudah seperti itu, ya orang yang mau wudhu mau duduk di situ ya mikir. Nah, memang semua itu harus difahami dengan ilmu, memahami fungsi dan tujuan masing-masing, sehingga hal-hal yang kita jalani itu enak, nyaman. Maka jelas sekali ini kita bisa membuktikan bahwa kita bisa membayangkan hidup ini kalau tidak dibekali dengan ilmu dan pemahaman yang baik, itu memang betul-betul susah. Maka kalau di negara-negara maju itu kemudian disiplin, perilaku yang baik itu betul-betul tersusun secara rapi. Karena memang diawali dengan pengetahuan dan pemahaman, walaupun secara akidah mereka kemudian salah. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Kesunatan yang ke-8, wa taqdimul yumna, mendahulukan tangan yang kanan. Subhanallah. Wa taqdimul yumna, sunatan yang ke-8 itu adalah mendahulukan anggota kanan alal yusra, mengakhirkan yang kiri. Artinya yang kanan itu didahulukan baik dalam proses membasuhnya, yang kiri akhirkan. Itu maknanya taqdimul yumna alal yusra. Kesunatan ini itu kapan pelaksanaannya? Yaitu pada saat membasuh, pada saat membasuh anggota-anggota wudhu, yang anggota itu terdiri dari satu pasang, ada kanan kiri. Dan ketika proses pembasuhan itu dilakukan secara bersamaan, kedua-duanya kanan dan kiri secara langsung, itu menjadi kesulitan. Tapi kalau pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara bersamaan, nah, maka taqdimul yumna alal yusra ini tidak berlaku. Jadi taqdimul yumna alal yusra itu berlaku terhadap anggota-anggota wudhu yang berpasangan. Seperti apa? Kedua tangan dan kedua
kaki. Nah, kayak wajah ini jangan kemudian ada pipi kanan, pipi kiri. Enggak, tapi karena wajah ini sebagai bentuk satu kesatuan dan memang tersatukan dalam satu area. Tapi kalau kedua tangan ini kan memang jelas-jelas beda tempat. Kaki juga kayak gitu. Tapi kalau ini jangan kemudian pipi kanan kiri, enggak. Kalau wajah ini sebagai satu kesatuan, maka proses membasuhnya juga bersamaan. Tidak kemudian kanan dulu kemudian kiri dulu, enggak, karena ini bukan disebut yang berpasangan dengan posisi yang memang berbeda. Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga kalau tangan ini kan prosesnya membasuh itu juga kemudian digosok-gosok dalam rangka untuk membersihkan, untuk memastikan juga semua air itu mengenai pada kulit tangan, maka digosok-gosok. Ya bagaimana ketika orang itu mau menggosok-gosok secara bersamaan? Pasti akan kesulitan. Walaupun toh dia apalagi ketika pakai keran. Misalnya pakai bak yang besar atau di sungai gitu. Kamu memungkinkan untuk memasukkan ke dalam air secara bersamaan. Tapi bagaimana proses menggosokkannya ini secara bersamaan ini juga sulit. Nah, maka tetap untuk tangan ini disunahkan dahulukanlah yang kanan. Demikian juga dengan kaki. Apalagi ketika adalku gitu, mau bersamaan ya kesulitan. Hatta sampai kemudian kita sudah pada posisi duduk, tapi kalau kemudian kedua kaki ini diangkat semua ke atas, ini keseimbangan juga menjadi problem. Maka betul sekali, terukur sekali, logis betul gitu teknik-teknik yang dianjurkan di dalam pelaksanaan ibadah. Ya ini tidak asal. Enggak, kalau kemudian asal ini menunjukkan bahwa karena sumbernya itu memang betul-betul sumber dari yang maha mengetahui, sehingga ketika dipraktekkan itu terlihat kesempurnaannya. Itu taqdimul yumna ala yusra. Nah, bagaimana dengan kedua telinga ini? Kedua telinga itu jelas memang tadi ya, berpasangan. Tapi ternyata untuk mengusap secara bersamaan ini masih memungkinkan. Maka ketika mengusap kedua telinga ini tidak kok kanan dulu baru kiri, tapi tetap kesunatan yang afdolnya itu dilakukan secara bersamaan karena memang memungkinkan. Mau mengusap sambil menggosok kedua telinga ini memungkinkan dengan kedua tangan. Karena yang digunakan itu yang antara pengusap sama yang diusap itu berbeda. Tapi kalau misalkan kedua tangan ini sama-sama, yang digunakan ini tangan, kalau kamu ini kemudian dilakukan secara bersamaan ini repot. Nah, maka taqdimul yumna itu alal yusra berlaku pada kedua tangan dan kedua kaki. Untuk kedua telinga tetap disunahkan dilakukan secara bersama. Wat-toharatu salasan wat-toharatu yang ke-9 itu adalah membersihkan di sini. Wat-toharatu sunatan yang ke-9 itu adalah membersihkan di sini. Yang dimaksud toharo itu ya prosesi tadi, mengusap membasuh atau mengusap itu terhadap anggota-anggota wudhu tadi, baik yang fardu maupun yang sunnah. Salasan artinya dilakukan sebanyak 3 kali. Salasan itu diulangi 3 kali. Jadi membasuh wajah, kemudian seluruh wajah dibasuh. Nah, ketika seluruhnya sudah selesai ini dihitung 1 kali. Ngambil air lagi, diulangi lagi. Ini 2 kali. Ngambil air lagi ini
3 kali. Tangan juga nanti kayak gitu, sekali. Nah, yang pertama, basuhan atau usapan yang pertama itu disebut basuhan fardu, wajib. Kedua, ketiga itu sunnah. Nah, ini 3 kali. Kurang dari 3 kali nilainya juga tidak baik. Misalkan hanya sekali, malah ini punya kerawanan. Karena apa? Karena jangan-jangan masih ada pada basuhan yang pertama itu anggota tubuh yang belum terbasuh, atau anggota wudhu yang belum terbasuh atau terusap. 2 kali saja ini juga masih kurang baik. Justru yang paling baik itu adalah 3 kali. Lebih dari 3 kali juga tidak baik. Sehingga pas 3 kali. Ini adalah kesunatan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Wal muwalatu. Nah, kesunatan yang ke-10 itu al muwalatu. Mualah itu maknanya proses membasuh, mengusap tadi, atau proses pelaksanaan kesunatan dan fardu itu dilakukan secara simultan. Habis yang satu, kemudian yang satunya lagi, yang satu selesai, yang satunya lagi. Jadi pelaksanaannya itu secara simultan. Bahasanya itu pelaksanaannya itu kalau berurutan itu kan tartib kemarin itu. Tapi kalau muwalah itu selesai mengerjakan yang satu langsung disambung mengerjakan yang berikutnya. Selesai mengerjakan yang berikutnya langsung disambung mengerjakan yang berikutnya lagi, itu muwalah. Jadi muwalah itu selesai mengerjakan yang satu. Jadi misalkan habis membasuh wajah nih secara 3 kali sudah, itu menyela-nyela jenggot atau rambut yang ada di wajah sudah selesai, langsung mengerjakan membasuh kedua tangan, itu muwalah. Nah, batasan orang dikatakan memenuhi kriteria muwalah itu bagaimana? Ya ketika langsung itu tidak kemudian serta-merta harus langsung gitu. Tidak. Jadi ketika begitu langsung itu baik. Tapi ketika misalkan saya membasuh wajah, jeda katakanlah 30 detik. 30 detik dalam kondisi yang malam, sehingga air yang ada di wajah ini masih basah. Baru setelah itu 30 detik saya membasuh kedua tangan saya. Nah, ini masih disebut muwalah selama air yang pada usapan atau basuhan sebelumnya itu belum kering. Tapi kalau air yang saya gunakan untuk basuh wajah ini tadi sudah kering, baru kemudian saya membasuh kedua tangan, ini sudah kehilangan kesunatan muwalah, karena itu sudah tidak disebut muwalah lagi. Sehingga muwalah itu ada 2 kriteria. 1, sehabis membasuh atau mengusap ya, satu anggota wudhu selesai, langsung kepada proses pembasuhan atau pengusapan anggota wudhu berikutnya. Yang kedua, proses penyambungan ini syaratnya air yang digunakan pada anggota-anggota sebelumnya itu kondisinya belum kering. Jadi ada 2 kriteria untuk muwalah. 1 tadi langsung nyambung. Yang kedua,
ada jeda waktu itu boleh, tapi dengan catatan air yang digunakan untuk ngusap atau basuh pada anggota sebelumnya itu belum kering. Nah, itu mualah. Di luar itu sebenarnya masih banyak kesunatan-kesunatan yang bisa kita lakukan. Pertama, di sini tidak disebut doa setelah wudhu. Setelah ini kita langsung sudah faslun filistinja. Nah, doa setelah wudhu itu nggak disebut di sini. Tapi itu betul, itu kesunatan. Terus kemudian ketika wudhu itu kita tidak mengkibas-kibaskan anggota kita yang habis kita basuh. Jadi tangan kita nggak kemudian kayak gini-gini dikibas-kibaskan. Itu sunat. Yang kedua, ketika kondisinya katakanlah tidak ada kebutuhan untuk diusap dengan handuk misalnya. Kita biarkan air wudhu itu kering dengan sendirinya tanpa dihanduk. Dalam kondisi yang tidak ada kebutuhan untuk itu juga disunahkan. Tidak mengusap dengan handuk itu. Tapi kalau memang ada kebutuhan, misalnya karena ada yang sakit atau karena memang cuacanya dingin sekali, ya nggak masalah, ya Pak. Itu juga sunat. Terus ada lagi sunatannya sholat 2 rakaat setelah melakukan wudhu. Ada lagi, nah ini tadi, setiap melakukan proses pembasuhan atau pengusapan, baik itu dalam kesunatan maupun rukun wudhu, itu ada doa-doa yang menarik. Bacaannya itu menarik. Contoh misalkan pada saat kita ini mengusap kedua telapak tangan. Pada saat mengusap kedua telapak tangan, di samping kita tadi berniat kalau memang awalnya itu membasuh kedua telapak tangan, bukan bersiwak. Ya. Jadi kalau ini kesunatan di sini ini tadi kita niat melaksanakan kesunatan wudhu, membaca ta'awudz, membaca basmalah, kemudian basuh kedua telapak tangan sekali. Nah, yang kedua, di kedua dan ketiga, di dalam membasuh kedua telapak tangan ini juga disunatkan berdoa. Doanya Allahumma hfadz yadayya mimma asika. Allahumma hfadz yadayya mimma asika kullaha. Ya Allah, engkau jaga kedua tangan saya ini gitu, dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada engkau. Ini luar biasa. Enggak, andikan bahwa kekuatan doa, ya memang kekuatan doa itu luar biasa. Kalau ini kemudian juga kita langgengkan, ini menjadi sesuatu ya, power yang luar biasa. Jadi Allahumma hfadz yadayya mimma asika kullah. Kemudian pada saat berkumur, nah, ini di dalam hatinya, doa itu di dalam hatinya pada saat berkumur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu pada saat berkumur. Jadi dalam hati, bagaimana kamu bisa berkumur ketika kamu juga sambil melafalkan gitu. Artinya doanya itu di dalam hati. Artinya ya Allah, bantulah saya supaya saya ini bisa selalu mengingat Engkau. Ini ala zikri.
bantulah saya ya Allah supaya ibadah saya ini baik. Wa husni ibadah. Jadi ibadah saya kepada Engkau ini menjadi baik ya Allah. Bantulah saya. Andai kan kita merengek seperti itu terus gitu. Padahal kita tahu Allah itu Ar-Rahman Rahim, Allah itu Latifun Khabirun. Kemudian wasyukrika, bantulah saya untuk bisa benar-benar mensyukuri nikmat Engkau. Itu pada saat berkumur. Kemudian pada saat istinsyak, ini di dalam hati ya, karena itu tadi dilakukan secara bersamaan, ya sudah lakukan secara bersamaan. Pertama Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, artinya seperti itu. Katakanlah waktunya enggak cukup, berarti itu pada madmadah dan istinsyak yang pertama. Pada istinsyak yang madmadah dan istinsyak yang kedua, ganti baca doa untuk yang istinsyak. Apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, Engkau baukan, Engkau berikan bau kepada saya baunya al-jannah, surga Engkau. Nah, ini kan berarti minta surga kepada Allah. Nah, ini kan permintaan itu kita lakukan terus gitu. Ya itu tadi kekuatan doa itu. Kemudian ketika membasuh wajah, nah, ini juga didoakan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Enggak, kalau kesulitan itu di lisan ya sudah di dalam hati. Ya Allah, Engkau putihkan, Engkau bersihkan wajah saya. Gitu. Pada saat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Besok itu ada. Setelah orang itu dibangunkan dari kubur, dibangunkan dari kubur itu, gitu. Ini bayit ini tidak serta merta kulit loh ya. Nanti kamu protes, Pak, saya ini sudah wudhu terus, berdoa terus, kulit wajah saya nggak putih-putih. Gitu. Nah, jadi bayit ini maksudnya kemarin kan sudah saya ceritakan juga al-hurru al-muhajjilu. Jadi wajahnya orang yang berwudu, pokoknya anggotanya orang yang berwudu besok itu bisa semacam bersinar. Sehingga ketika berjalan ke mahsyar ini orang yang lain yang nggak pernah wudu itu gelap gulita, gitu. Mau jalan nggak lihat jalan, tapi orang yang sini karena sinarnya itu. Nah, kemudian kalau gitu besok saya nempel, gitu kan orang semacam itu. Nah, sinarnya ini sinar eksekutif, gitu. Sudah ada proteknya, gitu. Gitu. Sama ketika betul laman di Facebook, laman di medsos itu kan mestinya jaringan internetnya medsos itu kan jaringan untuk umum, siapapun bisa dompleng. Tapi ternyata di situ ada proteksinya. Sama besok walaupun kemudian gitu. Yang punya sinar ini terang, tapi yang lain sampingnya ini nggak bisa kemudian enak-enakan saja kemudian saya tak nunut gitu, nggak bisa. Jadi sinarnya bisa itu sinar protektif yang memang khusus untuk dirinya sendiri. Ini sebagai sebuah bentuk keadilan karena yang melakukan itu orangnya itulah. Kalau nunut itu ya seperti itu, sudah kamu sholat ya saya nunut sholatnya. Sudah, kemudian yang nggak sholat ini nggak sholat enak-enak gitu, tapi kemudian bisa nunut pahalanya Rasulullah. Ini sisi adilnya nggak ada. Jadi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh itu ya Allah, Engkau kuatkan sinar ya, pancarkan sinar gitu di wajah saya pada saat dimana orang-orang itu, pada saat dimana banyak orang-orang yang wajahnya itu kemudian tidak bisa bersinar. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini dari kiamat. Nah, maka mulai sedini sekarang ini ayo kita berdoa semacam itu
supaya besok betul-betul itu terjadi pada diri kita. Nah, kalau kita nggak mau berupaya semacam itu, ya besok tentu saja kesulitan. Kemudian pada saat membasuh tangan kanan, basuh tangan kanan ini kita disunahkan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, Engkau berikanlah catatan amal perbuatan saya itu dengan tangan kanan. Karena itu ada Al-Quran kan. Jadi ada surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini Al-Qur'annya seperti itu. Jadi besok itu orang ketika catatan amalnya itu diberikan dan kemudian yang menerima tangannya tangan kanan, itu maknanya berarti dia amal baiknya itu banyak. Dan dalam proses penghitungan amalnya itu diproses secara cepat, singkat. Karena memang yang banyak itu amal perbuatan baiknya. Ya, kita berdoa semacam itu. Sehingga kekuatan doa itu juga kemudian selalu mengingatkan ke kita. Oh iya, saya ini minta kepada Allah supaya catatan amalnya itu diberikan dan saya terima dengan tangan kanan. Dan saya minta supaya hisab pertanggungjawaban saya besok di akhirat itu diperiksa dalam proses yang cepat, singkat. Kalau saya meminta seperti itu tapi kok kemudian saya ini berbuat yang tidak baik, itu bagaimana logikanya? Nah, kalau ini kemudian doa itu juga kita pahami, kita mengerti maksudnya, kita lakukan terus, itu juga bisa ngawal kita. Maka itu akan menjadi kekuatan doa. Ya. Itu ketika tangan kanan. Ketika tangan kiri, gitu. Nah, itu Allahumma la tu'tini kitabi bishimali walami warai dhahri. Ya Allah, jangan sampai la tu'tini, jangan sampai Engkau kasih catatan amal saya itu pada tangan kiri saya. Demikian juga dari arah belakang. Nah, jadi dari arah belakang itu menunjukkan, jadi kodenya ketika ada orang kok menerima catatan amalnya dengan tangan kiri atau dari arah belakang, itu kode bahwa orang itu banyak amal tidak baiknya, banyak kejahatannya. Besok di sana itu seperti itu. Kemudian ketika mengusap sebagian atau keseluruhan kepala tadi, doanya Allahumma harrim syahri wa basyari alanna. Allahumma harrim sya'ri wa basyari. Ya Allah, Engkau haramkan kulit rambut saya dan kulit saya dari api neraka. Enggak, kita semoga dijauhkan dari neraka. Terus ketika kemudian mengusap kedua telinga itu juga ada doanya Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Jadi pada saat ini juga Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, Engkau jadikanlah saya ini sebagian atau bagian dari orang-orang yang dia mendengarkan satu ucapan, ya, qaul, ya Quran, ya hadis, ya pendapatnya para ulama. Kemudian ketika orang itu mendengar qaul,
atau perkataan-perkataan yang lain. Ketika dia mendengar fayattabi'una ahsana, yang diikuti ini yang terbaik, yang baik-baik, yang tidak baik tidak diikuti. Nah, telinganya semoga dijadikan kayak gitu, sehingga kita ini kan bisa mendengar yang baik, kita bisa mendengar yang tidak baik, kita bisa mendengar. Tapi kita minta kepada Allah supaya diri kita ini mengikuti yang baik saja. Yang tidak baik itu ibaratnya biar hilang, menguap dengan sendirinya. Itu doanya, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Nanti kalau kembali ke pondok, ya nanti catatan-catatan doa ini kita tambahkan. Ketika membasuh kedua kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Artinya, ya Allah, Engkau tetapkanlah kaki, qadam itu kaki yang bagian bawah, telapak kaki saya, pada saat hari-hari yang di situ banyak kaki terplesetkan. Ini apa? Arahnya itu minta selamat pada saat kita itu berjalan di atas as-sirat. Karena besok itu banyak diceritakan di kitab-kitab tauhid itu, posisi antara surga sama neraka. Ada yang menceritakan jadi ibaratnya kayak jurang gitu. Neraka itu di bawahnya. Nah, kemudian surga itu ada di tepi jurang yang satu. Orang itu kemudian dari tepi jurang yang satunya lagi. Jadi ibaratnya sini surga, sini bibir jurang yang pertama. Nah, di bawahnya ini neraka. Nah, kemudian dari sini bibir yang sini menuju ke surga. Nah, inilah as-sirat. Orang itu kemudian kayak jembatan kecil. Jembatan kecil itu yang diceritakan dan menceritakan rambut orang ini itu dibagi 7. Jadi kamu bisa ambil rambut kamu, kamu lihat. Nah, satu rambut itu dibagi 7. Wah, masa bisa membagi rambut ini menjadi 7? Nah, itu kan kalau yang kamu ukur kemampuan kamu. Kalau ini tuh kemampuannya Allah Ta'ala. Gitu. Wong menciptakan sesuatu yang tidak ada artinya kemudian dibuat kamu. Ya. Manusia itu dibuat dari air sperma. Itu aja Allah mampu. Apalagi hanya sekedar membagi rambut itu bagi 7. Nah, yang dibuat untuk menyeberang itu. Nah, itu satu helai rambut yang sudah terbagi 7 tadi, 1/7-nya itu. Maka kemudian di situ hanya orang-orang yang beramal baiklah, orang-orang yang beriman dan beramal baik yang dia akan selamat. Yang tidak beriman dan tidak beramal baik bagaimana? Dia akan jatuh. Dan jatuh itulah kemudian masuk ke neraka. Itu dikisahkan di penjelasan-penjelasan kitab tauhid itu semacam itu tentang Shiratal Mustaqim. Nah, sebelum itu terjadi maka kita ini berdoa, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, jenengan tetapkan, jaga, kuatkan. Jadi supaya bisa tidak terpelanting. Karena pada saat itu banyak yang terpelanting. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang memang di sini menyadarkan kita bahwa wudhu itu tidak. Nah, kenapa kemudian wudhu itu perlu dipelajari secara serius? Kenapa fikih itu mati? Ternyata tata cara mekanismenya wudhu, urutan rangkaiannya, gitu. Nilai positifnya, faedah-faedahnya itu ketika dijabarkan semacam itu tadi.
Sehingga nggak bisa kamu kemudian wudhu, pokoknya yang penting saya itu sudah wudhu, saya lihat tetangga saya itu atau kakak saya wudhunya semacam itu, tanpa kemudian mengetahui detailnya kayak ini tadi. Tapi kalau disertai dengan mengetahui yang secara detail seperti ini, nah itu artinya kita memegang keilmuan dalam hal wudhu. Sehingga kita betul-betul tahu, kemudian kita laksanakan. Nah disitulah berarti pelaksanaan kita ini semoga menjadi abidun, gitu ya, orang yang abidun alimun mutanassikun. Sebagaimana taklim itu berarti orang yang betul-betul beribadah, yang mengetahui ilmunya, kemudian betul-betul itu menjadikan proses mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau itu yang nggak boleh tadi pagi itu kan alimun yang mutahadtikun, atau ada jahilun mutanassikun. Maka kita harus seperti ini. Demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.